Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Secara pribadi saya mengucapkan semoga Pak Bayu tetap sehat bersama keluarga. Alhamdulillah. Juga keluarga besar BSM, Pak Bambang, Pak KB, dan kru yang lain. Semoga tetap sehat, tambah rezeki, dan barokah. Amin. Hidup Pak Bayu. Terima kasih, Pak. Kok kurang semangat teman-teman. Hidup Pak Bayu. Enggak, Pak. Ya. Pertanyaan saya Pak Bayu, di Jember itu sebagai penghasil dari tanaman tembakau naos terbesar ya. Sampai-sampai logo Pemkapnya daun tembakau. Daun tembakau. Nah, bagaimana cara supaya tembakau ini tumbuh dengan subur, tinggi, terutama daunnya itu Lebar, lemes. lebar, panjang Pak Bayu. Dan tebal. Tebal nggih. Itu yang pertama. Nah, karena juga buyer itu mengharapkan non residu. Non residu. Nggih. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga dengan tanaman kedelai edamame? Iya. Maksud saya bagaimana supaya buahnya Bisa full. Baik. terisi semua. Baik, Pak. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan tanaman ini kopi, karena anggota saya banyak petani kopi nggih, supaya lebat dan besar-besar. Baik. Mungkin itu aja Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita mulai dari kopi dulu. Kopi itu tanaman menghasilkan buah, betul? Berarti pupuk yang dibutuhkan tanaman yang menghasilkan buah apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk tanaman yang menghasilkan buah, berarti pK yang tinggi. Betul kan? Nah, ingat baik-baik konsep pupuk. Pupuk yang terbaik adalah dari tanaman itu sendiri, itu hukum. Kalau tanaman kopi, ada limbahnya enggak kira-kira? Limbah kopi apa? Nah, selama ini kulit kopi hanya kita buang. Kadang-kadang cuma dipelajari pakan ternak. Tapi setelah itu terputus. Ini yang tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah kalau saya punya kopi, berarti saya punya kulit kopi, berarti saya harus punya pabrik pupuk. Kira-kira pabrik pupuknya kopi apa kira-kira yang terbagus? Kambing. Jadi pabrik pupuknya itu siapa? Kambing. Iya, kulitnya diolah, kalau punya chopper digiling, setelah digiling masukkan mulutnya sapi, dicetak jadi granul. Nggak usah beli matahari. Betul atau tidak? Lebih murah mana? Beli mesin pencetak pupuk yang pakai granul atau beli kambing? Beli kambing. Granul nggak bisa beranak, Pak. Apa? Iya, sudah mati soalnya. Tapi dia mau hidup aja butuh solar. Kalau kambing, kita punya kulit kopi, kita punya kambing, selesai masalah. Kalau bosan gimana? Tidak akan bosan, Pak. Tidak akan bosan. Peternak itu kalau sudah kebiasaannya makan itu, dia akan senang makan itu. Diganti malah tidak mau. Bapak sudah makan nasi berapa tahun? Coba. Loh, sebentar. Serius. Bosan tidak makan nasi? Pernah makan mie? Pernah makan nasi? Kebiasaan kita kan makan nasi, makan mie. Masih mie satu hari makan 5 bungkus, kenyang atau tidak? Loh, minta apa setelah makan nasi? Makan mie, minta nasi.
Kok enggak bosen-bosen dari kecil makan nasi? Maaf. Saya juga sama kok Pak. Saya ini orang Indonesia. Kalau saya keluar negeri makanannya kan enggak ada nasi kadang-kadang. Yang kita cari apa? Ya tetap nasi. Nah, artinya begini. Kalau kita punya kebun kopi, berarti kita punya limbah kopi. Apa yang harus kita lakukan? Limbah kopi kita olah, kita fermentasi, kita giling. Kita campur dengan makanan-makanan yang lain yang memenuhi unsur untuk kebutuhan kopi. Kalau kambing, itu unsurnya K. Karena hurufnya kambing. Kalau sapi, P. Karena sapi. Nah, kalau kambing, untuk N-nya, seandainya saya tidak bisa pelihara ayam, Pak. Tidak masalah. Kopi ada naungannya tidak kira-kira? Ada. Naungannya biasanya apa? Gamal, lamtoro, atau kleriside. Kemudian kita ambil daunnya untuk pakan kambing. Itu sebagai unsur N. Kulit kopi sebagian yang tidak terolah kita jadikan unsur P. Berapa sih kebutuhan pupuk per hektar untuk kopi? Seandainya kalau kebun kopi saya yakin punyanya 1 hektar, 2 hektar. Betul kan Pak ya? 1 hektar itu berapa Pak kopinya sekarang ini? Anggap aja sekitar 2000-an ya. Anggap aja tanamannya isi 2000 lah kopi. Tidak sampai sih 1400 lah fairnya. Sampai 2000 lah. Kalau orang petani di desa kadang-kadang sampai 2000. Jarak 2 kali 2 gitu kadang-kadang. Idealnya kan 2 kali 3. Nah, kita anggap aja di 2000 deh sudah ikut petani aja. 2000. Pupuk per pohon itu berapa banyak? Ini caranya ngitung pupuk. Kopi itu daunnya begini Pak ya. Betul ya? Lebarnya berapa Pak? 1 meter anggap aja 1 meter. Betul kan? Berarti ketemu 2 meter. Berapa sih pupuk yang kita butuhkan untuk 2 meter? Ini kan tanamannya begini. Ini 1 meter, 1 meter. Kan ketemu 2 meter. 2 meter ini Pak, kalau Bapak besok membuat pupuk horti, rumusnya adalah 2 meter dikalikan 0,1. Maaf, cuman butuh 200 gram. Sedikit atau banyak? Berarti 1 hektar berarti 200 gram kali 2000. 2000 dikalikan 0,2 berarti 400 kilo. Ini yang dilakukan kalau kopi, Bapak kepengen kopi sepanjang tahun buah atau tidak? Jangan 1 tahun sekali. Yang tadi saya tawarkan, Bapak mau tidak punya kopi yang sepanjang tahun berbuah? Saya punya kopi di atas Pak, di lantai sana tadi ya. Itu sepanjang tahun berbuah. Itu yang menghabiskan tuh anak saya aja naik diambili 1. Belum pernah berhenti berbuah. Selalu berbuah. Apa yang membuat selalu berbuah? Asalkan makanannya cukup. Kopi akan selalu berbuah. Apalagi besok, tadi sudah buat KCL ya, sudah ya? Mudah atau susah buat KCL? Nah, pupuknya sudah lengkap nih. Punya pupuk horti 200 gram padat. Dari mana 200 gram? Dari kotoran kambing. Setiap tanaman 1 hektar butuh 400 kilo. Pemupukan kalau kopi kepengen berbuah terus-menerus, mupuknya tiap 3 bulan. Berarti kalau tiap 3 bulan pupuknya berarti 400 dikalikan 4. Berarti 1,6 ton pupuknya. Sekarang kita hitung kotoran kambing. Pernah nimbang kotoran kambing? Pak repot amat nimbang kotoran kambing kan gitu kan? 1 ekor kambing itu makannya Bapak Ibu 4 kilo per ekor. Kalau makanan itu kering, makanannya cuma 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kita anggap aja ngasih makannya 4 kilo, setuju ya? 4 kilo pakan per hari. Kotoran kambingnya berapa banyak? 3 kilo lebih. Sampai 4 kilo.
Kita hitungkan yang masuk jadi kotoran 3 kilo karena makanan kadang-kadang ada sisa, kadang dibuang gitu. 3 kilo per hari per ekor. Kalau kita butuh 1,6 ton per tahun dibagi 12 ketemu berapa? Anggap aja 150, gak apa-apa ya, boros ya, lebih sedikit ya. Terus dibagi 30. Ketemu berapa berarti? 5. Berarti butuh kambing berapa? 2. Kenapa kok masih bingung perkara pupuk? Bisa dipahami di sini? Enggak. Tiap 3 bulan sekali dipupuk. Ini ingin terus-terusan. Dan saya yakin Pak, seluruh petani kepengen panen terus-menerus sepanjang tahun. Terus yang kedua, kocornya dengan cara apa? Dengan kencingnya. Kencingnya sama, tiap 3 bulan sekali dipupukkan. KCL-nya Bapak pupuk tiap bulan disemprot sama set PT insek funginya. Gampang atau susah? Jadi kalau orang tanya, Pak saya punya kopi 1 hektar. Saya buat pabrik pupuknya berapa luas? Buat pabrik pupuknya 2 ekor kambing. Dengan belikan timba cat 2 atau 3 selesai. Jadi buat pabrik pupuknya modalnya berapa? Anggap aja lah 200.000. Besok tenang, kita akan buat caranya buat pupuk horti. Mudah atau susah? Untuk kopi? Gampang kan Pak? Apalagi kalau seandainya waktu mewil tahu mewil ya, motongi daunnya ya, itu langsung juga dikasihkan ke kambing. Jadi kalau Bapak ditanya orang 1 hektar butuh 2, tahu hitungannya Pak ya. Karena kita ini sekolah Bapak Ibu, ini bedanya kalau di YouTube dengan datang langsung. Kalau di YouTube tanyanya lama jawabnya gitu ya, saya minta maaf. Karena yang jawab juga banyak pekerjaannya. Tapi kalau ketemu langsung ini selesai. Oke, kopi mudah, berarti 1 hektar cuma butuh 2 kambing. Terus yang kedua, untuk masalah kedelai. Kedelai itu kacang-kacangan. Kacang-kacangan berarti dia bisa memproduksi N sendiri. Karena dia bisa memproduksi N sendiri berarti yang dibutuhkan adalah P dan K. Yang membuat isi penuh itu adalah P dan K. Berarti pupuk terbagus untuk kedelai apa dong? Kalau butuh P dan K. Kambing dan sapi. Loh, kan mudah. Wah, ini sudah tidak usah sekolah, ini selesai nih. Ini pelihara sapi plus kambing. Sapi 1 itu bisa pelihara 10 ekor kambing. Terbagus tetap sama. Daunnya edamaminya Pak, kasihkan ke sapi sama kambing. Limbahnya kasih sapi sama kambing. Selesai. 1 hektar butuh berapa ekor sih? Butuh 1 sapi sama 10 kambing. Sudah lebih dari cukup. Terus yang kedua, supaya buahnya bisa penuh dan berisi. Semprot KCL. Semprot KCL-nya minta maaf, tiap bulan semprot Pak. Supaya buahnya penuh. Terus supaya berbobot, beri nutrisi. Nutrisinya dari mana? Bapak bisa ambil dari nutrisi dari edamame sendiri, dari kedelainya sendiri. Karena edamame sudah mengandung N tinggi, berarti protein tinggi. Atau kalau Bapak mau lebih bagus, datang ke puger Pak. Cari ikan lemuru atau ikan apa yang murah Pak. Nanti ikan itu diproses Bapak Ibu dibuat menjadi nutrisi. Paling gampang bagaimana caranya? 20 kilo ikan, 80 kilo air plus dedak. Dedak padinya 20 kilo. Sudah, selesai. Tapi saya minta maaf, baunya luar biasa.
Baunya itu tolong kalau buat ini 100 meter dari tetangga. Pasti komplain. Baunya minta ampun. Nanti disimpan itu untuk nutrisi. Saya punya pupuk Orgamas Bapak Ibu, disemprot di sini 50 meter bau loh. Orangnya yang megang, yang kena Orgamas 3 hari tidak bisa hilang. Iya, sampai minta maaf, ulat mau lewat aja dia bersin itu. Ini cara membuat nutrisi. 80 air. 80 liter air. Kalau Bapak ingin bagus, kasih katalis. Tapi kalau untuk cara sederhana gini tanpa katalis pun bisa. Kalau ikannya diganti ikan yang lain bisa nggak? Ikan lemuru, Pak. Ikan lemuru itu gini. Ikan lemuru itu adalah memang ikan permukaan. Tapi dia unsurnya tinggi, Pak. Karena tulangnya banyak. Ikan lemuru itu kan panjang-panjang itu loh, Pak. Bukan yang panjang segini-segini itu, Pak. Bukan layur, Pak. Ikan lemuru. Murah, Pak. Kalau pas itu 3.000 kadang-kadang mungkin. Gimana apa? Ondol itu apa ya? Jeroan boleh, Pak. Kalau ada jeroan boleh. Sama saja. Kalau seandainya tidak bisa cari jeroan ayam pun boleh. Usus gitu. Boleh. Tapi memang agak kualitasnya kurang sedikit lah. Ikan. Kenapa kok ikan ini rahasianya? Kedelainya nanti rasanya gurih, manis, asin. Nah, keren. Tanpa dikasih garam. Kayak yang tadi itu. Ini supaya buahnya penuh. Nutrisi. Ini buahnya penuh dan besar. Kalau buah penuh cuman buahnya banyak dan penuh biasa KCL, Pak, tiap bulan. Tiap bulan semprot. KCL itu dosisnya 250 ml untuk 1 tangki. Nanti kalau buat nutrisi kalau tanpa katalis berarti dosisnya 1 liter untuk 1 tangki, Pak. Kalau pakai katalis 1/4 liter per tangki, 1/4 lah selisihnya itu. Tapi kalau bahan banyak tanpa katalis pun tidak masalah. Terus yang terakhir untuk tembakau. Tahu tembakau? Tahu, Pak. Tembakau itu adalah satu-satunya tanaman yang tidak boleh kena N tinggi. Kena pupuk urea, daunnya tetap hijau, tidak bisa kuning. Yang kedua, tidak boleh kena garam. Kalau mengandung garam, tanamannya pasti tidak bisa matang. Tipis daunnya. Terus pupuk tembakau terbagus dari apa? Dari tembakau. Bapak Ibu tahu enggak kenapa saya membuat rokok salah satunya? Saya membuat rokok salah satunya itu yang saya butuhkan adalah debu tembakau. Jadi tembakau ini kita steam, kita masukkan alat, kemudian kita hisap. Debunya semua keluar, sehingga bersih sekali rokoknya. Supaya apa? Saya bisa buat insek dan bisa membuat pupuk tembakau. Bapak Ibu bisa enggak beli tembakau harga 5.000? Bisa atau enggak kira-kira? Dapat enggak harga 5.000 1 kilo? Cari seluruh Indonesia enggak akan dapat. Apa? Ada, Pak. Ada. Jangan di sini, enggak ada di sini. Di gudang ada, Pak. Jadi tembakau saya buat rokok itu saya ambil sarinya. Yang saya gunakan sebagai pupuk tembakau dan insektisida. Kita tidak mungkin dapat tembakau dengan harga 5.000. Tapi saya bisa membuat tembakau dengan harga 5.000 gara-gara kita ada pabrik rokok. Sehingga kita bisa jual 5.000. Paham maksud saya di sini? Nah, seandainya tidak ada itu, Pak, kumpulkan gagang, giling. Nah, bahan utamanya tembakau tetap tembakau. Dari apa? Dari debu dan dari gagang. Kemudian yang kita butuhkan dia adalah KCL tinggi. NPK berimbang dan mengandung K tinggi. Jadi pupuk-pupuk yang mahal-mahal itu kan mesti NPK-nya yang tinggi-tinggi. Kayak Fertila dan lain sebagainya. Yang harganya di atas 900 sampai 1 juta per karung. Nah, supaya itu bisa murah, tembakau ini kita tambah apa? Berarti tembakonya butuh P-nya.
P-nya dari mana? Kalau untuk khusus untuk tembakau Bapak Ibu, saya tidak sarankan buat pupuk yang dari kotoran sapi karena terlalu lama. Tidak dari kotoran kambing. Jadi tembakau ini saya kasih kotoran ayam petelur, kemudian kotoran ayam pedaging, kemudian saya cuma tambah kencing sapi dan kencing kambing. Pupuk padatnya kita tabur. Kemudian yang kedua pupuk kocornya setiap minggu dikocor. Nah, dikocornya dengan apa? Dengan ZPT. Supaya kepengen daunnya panjang, daunnya lebar. Tadi sudah belajar cara buat ZPT, betul? Carilah daun-daun yang paling cepat tumbuh. Kalau boleh semua daun yang cepat tumbuh. Asal jangan ikut daun pintu. Tidak bisa terolah. Nah, itu dipakai kocor Pak, sama semprot tiap minggu. Tetap butuh NPK, dari mana? Dari ini, kencingnya ini. Ini besok kita akan belajar cara membuatnya. Kalau untuk ureanya kita buatkan dari kotoran ayam tadi, besok kita belajar cara membuat urea yang betul bagaimana. Besok kita ada 2 proses. Yang pertama pupuk horti dan yang kedua pupuk urea. Nah, Bapak Ibu kemarin saya sudah coba. Pertama Bapak Ibu kita del itu 100 hektar. Kita tanam di Bojonegoro. 100 hektar petani lihat barang kita, pupuk kita. 50 hektar dikembalikan Pak. Alasannya tidak bonafit. Tidak ada mereknya, jelek, kan gitu kan. Tapi ketika ini sudah dicoba, yang 50 hektar ini hidup semua, bagus semua. Yang lainnya tidak tumbuh Pak, karena musim kemarin kan ekstrim. Nah, akhirnya dari 50 hektar ikut lagi mereka. Bahkan nambah jadi 300 hektar. Ini yang di mitra. Bagaimana caranya? Pupuknya seperti ini. Pupuk tembakau itu mahal Pak, satu karungnya hampir 1 juta Pak, yang Vertila Pak. Kalau buat sendiri, 1 kilonya cuma 2.500. Enak mana? Beli 20.000 atau buat sendiri 2.500? Enak 2.500. Oke, sampai di sini paham kira-kira? Yang ditabur itu ini tadi. Ini nanti kan ada ampasnya Pak. Besok ada, besok lihat. Di praktek. Enggak, 1 kali saja waktu tanam aja. Tiap minggunya dikocor. ZPT dengan airnya ini tadi. Pak Bambang boleh di-share Pak, ini Pak, di grup Pak tembakau kita Pak. Sing kata profesor itu Pak. Oke, bisa dimengerti kira-kira?